dalam hidup yang tiap hari. Kaum Bapa dan persekutuan perayaan Natal yang Yesus kasih, Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam kesempatan Tuhan yang adalah penciptaan ini, Allah yang menjadikan kami segala dan semua yang lalu Allah yang tidak pernah meninggalkan kami tinggal di dalam Kristus untuk datang menyapa di dalam dunia lewat kelahiran Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang menolong kami dalam kerendahan supaya kami yang berdosa ini boleh datang kepadamu dengan segala keberadaan kehidupan kami. Di malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan kaum Bapa, jemaat GKI kami adalah orang yang berdosa. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai bapak, ada banyak tugas dan tanggung jawab kami yang kami lakukan di hadapannya. Tapi juga ketika kami tidak dapat menaruh kesetiaan dan kepercayaan ini, tapi juga di tengah-tengah segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai sebuah keluarga yang utuh, kami penuh dengan kelemahan dalam mengikuti engkau Tuhan. Karena itu Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sayangilah kami semua dalam kasih dan rahmat-Mu yang besar. Sebab kami percaya seluruh Allah yang hadir adalah juga untuk menyelami-Mu dan anugerah-Mu yang membawa kami dalam pengampunan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Dia datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya kebaikan orang yang congkak hati. Kita baca bersama. Terpujilah nama-Mu, agung karya-Mu. Haleluya. Yang nanti akan dinyalakan dipandu oleh majelis jemaat. Juga dalam penyalaan lilin besar yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu akan dinyalakan sementara nyanyian rohani 31 dimainkan oleh keyboard saja. Nanti sesudah semua lilin menyala, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita melakukan nyanyian rohani 31 ayat 1 sampai 3. Sesudah semua lilin besar yang di sana menyala. Kedatangan Tuhan sendirilah yang akan memberi suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini telah digenapi di Bethlehem. Mari kita sambut sang juru selamat.
Wakili kami yang berikan kesempatan kepada Bapak Presiden.
jemaat yang boleh hadir dalam perayaan Kristus di malam hari ini. Kita hendak ada dalam pemberitaan firman Tuhan sebelum itu mari kita berdoa. Dalam hidup kami yang nyata tiap-tiap hari, tapi juga bersama dengan hidup keluarga kami, hidup persekutuan kami. Kini kami hendak membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu lagi ya Allah. Kami hendak membaca cerita Natal kembali. Dan kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan tetap menuntun dan memimpin kami semua dalam pembacaan dan perenungan firman ini. Baik hamba-Mu yang berdiri di sini, tapi juga seluruh umat-Mu. Perayaan Natal Kristus tidak hanya jadi tradisi bagi kami. Lalu setiap kali perayaan itu terlewat begitu saja jadi seperti dulu lagi. Tapi kami rindu berita Natal itu bukan hanya menyapa kami, tapi juga mengajar kami, lalu menolong kami memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Secara khusus ketika kami tahu sungguh Allah memberi tugas yang besar bagi kami. Natal yang Yesus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita dari kitab Kudus Perjanjian Baru Injil Matius pasal 1, kita membaca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai demikian pembacaan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian firman Tuhan yang mendasari tema sentral, tema nasional bagi kita di tahun ini. Saudaraku, peristiwa Natal kita merayakan sebagai momen kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, tapi juga Juru Selamat manusia. Dalam tema sentral perayaan Natal Kristus di tahun 2025, diberikan tema bagi kita yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Menghadapi masa. Narasi Matius 1 ayat 18 bilang begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Narasi Matius 1 ayat 18 menghadirkan keluarga Yesus pertama-tama bukan sebagai keluarga yang ideal, melainkan keluarga yang sejak awal berada di ambang kehancuran. Ini masalahnya berarti sebab Maria yang masih berada dalam tahap pertama pertunangan, ini dia sudah mengandung. Masalah berat. Mau yang sobek plastik boleh, gitu kan? Tapi ini perkara berat. Maria sudah mengandung. Dalam konteks budaya Yahudi, dalam konteks hukum Yahudi, situasi ini bukan hanya sekedar skandal pribadi atau oknum, tapi ini skandal umum yang menyentuh kehormatan pribadi. Maka kita membaca bahwa Yusuf memilih jalan yang paling manusiawi, menceraikan Maria diam-diam. Nggak usah bilang-bilang orang sudah. Kalau mungkin pertunangan kemarin semua orang satu kampung, keluarga besar satu kampung tahu sekarang ada masalah, ceraikan diam-diam saja. Tidak usah banyak orang tahu. Pilihan ini sah secara hukum
berjalan dengan rencana Allah. Yusuf diminta untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan telah memberi nama Yesus kepada anak itu. Bagian ini kasih tunjuk kepada kita bahwa Yusuf adalah kepala keluarga yang berani mengambil resiko untuk menghadapi masalah. Ambil Maria tetap adalah satu keputusan bersama. Karena masih orang bicara bahwa kau tidak tahu kalau Yusuf mengandung, itu perlu sebuah keputusan yang besar. Dan Yusuf memilih untuk tetap berdiri di samping Maria. Kesekutuan perayaan nama Yesus Kristus. Kita selalu tahu bahwa perlindungan Allah atas umatnya, secara khusus dalam hal ini bagi Yusuf, Maria, dan anak mereka. Perlindungan Allah atas umatnya juga memerlukan kerjasama dari manusia. Sekalipun kelihatannya merepotkan, sekalipun kelihatannya menyesatkan, sebab Yusuf harus ambil resiko, berdiri menyelamatkan keluarganya, tapi juga kemudian ambil resiko dari kota harus pulang kembali ke kampung halaman ketika Maria hendak melahirkan. Pada sensus membuat itu kelihatannya repot dan susah sekali. Bahwa itu lagi hamil besar, perjalanan panjang jauh itu repot sekali. Lalu kemudian nanti anak sudah lahir, anak lahir dalam keadaan kondisi yang sulit. Nanti sesudah dia lahir harus pergi menyingkir ke Mesir. Nanti kemudian kembali. Orang istri jadi orang asing, bangun kehidupan yang baru bersama. Akan tetapi Yusuf bersedia berkorban dan menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya tanpa keraguan sedikit pun. Hebat sekali Yusuf. Karena bicara banyak, tapi tindakan yang perlu. Tidak perlu bicara banyak, tapi tindakan itulah yang perlu. Maka peristiwa Natal kali ini, kaum Bapa yang Yesus Kristus kasih dan kita semua persekutuan perayaan ini. Peristiwa Natal kali ini hendak mengingatkan kita kembali bahwa sosok laki-laki, sosok dan dia dengar petunjuk bahwa harus bawa mereka pergi ke Mesir. Perjalanan ke Mesir itu jauh. Meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke sana itu perlu pengorbanan yang besar, sebab kasih tinggal segala sesuatu, lalu pergi di negeri orang jadi orang asing. Bapak Ibu, saya baca bahwa kurang lebih Yusuf dan Maria ada di Mesir itu sekitar. Tapi Yusuf dengan perintah Tuhan lalu taat dan setia. Hal yang ketiga dari Yusuf adalah kepala keluarga yang memberikan perlindungan bagi keluarganya dari bahaya dan ancaman. Kita membaca di pasal 2 dari Injil Matius bahwa ketika Herodes menyuruh membunuh semua anak yang usia 2 tahun ke bawah, Yusuf punya tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Ketika kaum Bapa dipilih Tuhan untuk menjadi Bapa, sesungguhnya Tuhan sudah tidak semua orang bisa jadi Bapa, tidak semua orang bisa jadi Bapa. Tapi ketika Bapak-bapak dipilih Tuhan untuk menjadi Bapa, sesungguhnya Tuhan sudah memberi peran dan tanggung jawab yang penting sekali untuk sebuah keluarga. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan tugas seperti ini. Tidak boleh mengabaikan tugas seperti ini. Sebab Allah sedang mengerjakan misi penyelamatannya bagi dunia melalui kaum Bapa. Sesungguhnya kaum Bapa adalah prajurit di lapangan untuk misi penyelamatan itu. Maka kasih tahu dulu Bapak di sebelah ini, kita adalah prajurit di lapangan untuk misi penyelamatan. Bilang Bapak kaum Bapa, jangan bilang kasih tahu teman di sebelah, kita prajurit di lapangan untuk misi penyelamatan. Ayo, saya ada yang sekolah. Ini prajurit bagaimana ini? Oh,
prajurit lapangan yang menyelamatkan keluarga. Oke. Bicara. Ada bisik-bisik. Bicara. Ada bapak yang jadi dari sini bicara. Baru bagaimana mau tugas kalau begini nih? Bukan bagi keluarganya, tapi justru jadi ancaman di dalam rumah. Karena kekerasan fisik, karena kekerasan verbal, mau ada pukul, anak ada maki. Ancamannya tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Akhirnya mama dan anak-anak juga bingung, mau tinggal di rumah atau mau pergi kasih tinggal rumah. Ada kepala keluarga yang fisiknya ada di dalam rumah, tapi perannya tidak ada. Bapak-bapak, saya mesti kasih tahu bahwa baru saja saya dengar bahasa ini tidak datang dari keluarga yang tidak mau membawa diri mendengarkan suara Tuhan, tidak mau membawa diri taat dan setia kepada Tuhan, tapi berharap keluarganya diberkati oleh Tuhan. Umum khusus tidak akan bisa datang, Bapak-bapak, kecuali memberi diri peka pada suara Tuhan, taat dan setia kepada. Maka percaya kalau imam saja sudah taat, seisi rumah pasti diberkati. Amin. Maka perayaan Natal tahun ini menjelaskan kita semua secara khusus. Ini mama-mama dong sudah ketemu bagian di mana? Mama-mama dong sudah ketemu bagian di mana? Maka perayaan Natal tahun ini kasih ingat kepada setiap kita sebagai kaum bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Subtema kita bilang, coba kita baca. Momentum Natal menggerakkan kaum bapa menjadi pembangun iman, kasih, perdamaian, dan keselamatan dalam rumah. Tuhan sayang ini tidak hanya jadi tulisan, tapi ini rencana kita dalam misi kita prajurit lapangan. Maka mari momentum Natal ini menggerakkan kita sebagai kaum bapa untuk menjadi pembangun iman, kasih, perdamaian, dan keselamatan. Ingat, kapten kapal harus jadi orang yang paling terakhir bersedia kapal, bukan orang yang pertama. Maka biarlah Natal Kristus kali ini mengingatkan kita semua peran andil seorang bapak itu membentuk identitas keluarga, untuk identitas keluarga dan anak-anak kita. Tuhan menolong setiap kaum bapak dalam tugas ini, lalu menjadi agen penyelamat di tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman. Amin.
Kita meningkatkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman gereja Kristen yang diberikan Tuhan dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Tuhan, berdoa dan berdiri, bahwa dari yang dari kehidupan dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang persekutuan jemaat itu selalu
saudara-saudara, para majus menyambut kelahiran Kristus dengan membawa persembahan mereka berupa emas, minyak, dan gandum. Kita pun diajak untuk tidak hanya bersuka cita dan bersyukur, tetapi juga mempersembahkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Mengiringi pemberian kita, nyanyian rohani 37 bait pertama, kedua, dan ketiga, mungkin kita akan mengulanginya sampai persembahan selesai kita berikan. Dan majelis jemaat akan mengarahkan Bapak Ibu dari sisi kanan saya. ada dalam doa syafaat, tapi juga mendoakan semua kita berdoa.
syukur kepada-Mu ya Allah. Sebab sampai di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 kami masih terus melihat kasih sayang Allah yang besar bagi kami sekalian. Kami masih terus merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan tiap-tiap kami pribadi, dan juga keluarga. Dalam syukur dan sukacita kami ya Allah, kami boleh berkumpul sejak sore hingga malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal Kristus yang dirayakan di tengah-tengah persekutuan kaum bapa Tuhan DKI dengan Real Pasir. Kami sudah bawa persembahan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Dari berkat-berkat itulah kami bawa persembahan syukur di malam hari ini, supaya juga ya Tuhan, ketika tangan kami terulur untuk memberi, kami juga rindu mengulurkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, waktu dan tenaga kami untuk juga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Dalam kasih dan rahmat-Mu ya Allah, kami masih ada terus dalam sukacita perayaan Natal Kristus. Sebab kami sadar sungguh tiap tahun Tuhan selalu memperdengarkan berita yang baru bagi kami dan pengajaran yang baru bagi kami. Secara khusus di tahun ini kami melihat sungguh Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekalipun kami sadari di sekeliling kami ada begitu banyak hal di hadapan, ada banyak kepala-kepala keluarga, suami, bapak yang mereka membawa kehidupan mereka kepada kita. Mengaku sungguh bahwa perjalanan hidup di keluarga yang berani mengambil risiko untuk menghadapi masalah. Kami tidak lari dari tanggung jawab kami ya Tuhan. Kami tidak lari meninggalkan kapal kami tidak lari meninggalkan tanggung jawab dan tugas dan pemilihan. Mari berkati kami, kuatkan kami. Bahkan kami percaya seluruh masalah tantangan di tahun ini telah membentuk kami menjadi kepala keluarga yang peka mendengarkan suara. Sepanjang tahun ini kami sudah memperhatikan diri kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak pesan Tuhan yang disampaikan lewat khotbah renungan-renungan bagi kami. Maka Tuhan, mampukan kami untuk meresponi suara Tuhan itu dengan memberi ketaatan dan kesetiaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa ketika kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai bapa berdiri menjadi imam yang benar dan taat setia di hadapan Tuhan, ada memperhitungkan berkat bagi istri, anak-anak, cucu-cucu, seisi rumah kami ada dalam berkat Tuhan. Tapi juga hari ini kami berdiri menjadi kepala keluarga yang melindungi keluarga kami dari berbagai macam bahaya dan ancaman. Kami sadari Tuhan, kami tidak mampu menjaga anak-anak kami, menjaga istri kami dengan baik. Tapi kami percaya bahwa ketika kami membawa mereka dalam doa kami, Tuhan akan menjadi penjaga yang setia bagi mereka. Mampukan kami sebagai kaum bapa ya Allah, supaya kami jadi prajurit lapangan yang bersedia menjadi alat di tangan Tuhan. Sekalipun kadang pribadi kami sebagai laki-laki kami tidak suka banyak bicara ya Tuhan, tapi kami lebih memilih untuk bergerak dan bertindak. Maka biarlah gerakan kami, tindakan kami ada di bawah pimpinan Tuhan untuk menjaga keluarga kami, menjadi alat keselamatan di dalam dunia ini, bagi keluarga, bagi sekeliling, bagi dunia ini. Sebab kami tahu Tuhan taruh kami untuk jadi sosok teladan contoh yang baik dalam rumah kami. Maka tolong kami dalam tugas itu ya Allah. Hamba berdoa untuk semua kaum bapa yang ada hadir malam hari ini. Tuhan mengenal tiap-tiap pribadi, Tuhan jaga sertai berkati bersama dengan seisi rumah mereka dalam kasih dan rahmat. Tapi juga mendoakan berkati, menjaga, melindungi. Tapi juga kami masih mau terus berdoa untuk rekan-rekan kami kaum bapa yang sampai dengan hari ini mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai alat dalam rencana keselamatan makhluk. Tuhan juga menyapa mereka dengan berita sukacita kemenangan.
Tuhan, di malam hari ini hamba berserah kepadamu, sebab seluruh tugas yang Tuhan percayakan bagi hamba sudah kerjakan sampai dengan malam hari ini. Hamba sudah menyuarakan isi hati Tuhan bagi Tuhan, bahwa Allah hendak hadir dan menyelamatkan dia keluar. Tapi Allah juga mau memakai setiap kaum bapa, setiap kaum ibu, setiap anak muda, setiap anak-anak kecil menjadi bagian untuk juga bersama-sama menyelamatkan keluarga kami. Di telinga kami, masuk di telinga kiri, keluar di telinga kami. Tapi biarlah berita itu tinggal di dalam hati tiap-tiap kami, lalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di hadapan-Mu saat ini ya Allah, ada Yusuf dan Maria pada masa kini yang siap untuk Tuhan pakai menjadi alat keselamatan di dalam keluarga mereka masing-masing. Utuslah mereka, mampukanlah mereka dalam tanggung jawab yang besar ini. Tapi juga berikanlah wibawa bagi mereka, supaya ketika mereka mendengar suara Tuhan, lalu memperdengarkan suara bagi anak-anak dalam rumah, anak-anak juga menjadi bagian yang menghormati orang tua, menghargai orang tua, seperti apa yang Tuhan tetapkan dan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Hamba mendoakan badan pelayan unsur PKB, mulai dari Bapak Ketua sampai dengan Bapak Bendahara, semua koordinator seksi masing-masing bersama dengan seluruh anggota, setiap kaum bapak yang dengan setia menjalani pengajaran Tuhan di tahun 2025 Tuhan berkati. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah perayaan Natal Kristus di tengah unsur PKB di malam hari ini menjadi bagian pengajaran berharga dan menjadi berkat untuk kami semua. Semua kami yang sudah melayani Tuhan dengan segenap hati kami, baik majelis jemaat, Om Simon yang memainkan organ, Kakak Frans sebagai petugas multimedia, Kostor, tapi juga semua orang yang menopang kami hingga pelayanan ibadah Natal ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kami semua dalam tangan kasih-Mu saja ya Allah. Mendoakan semua orang kekasih kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami yang masih ada, tapi juga semua orang kepunyaan kami, biarlah juga tetap ada dalam berkat dan sayang Tuhan. Ini doa kami ya Allah, ini syukur kami, ini persembahan kami yang kami bawa kepada. Biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat dan selamat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah hadir sebagai Immanuel, tanda Allah menyertai kami, kami berdoa mengucap syukur, dan kami hendak kembali ke dalam kehidupan kami dengan membawa berita dan sukacita malam ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
diterima oleh Tuhan dan berjuang dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita melakukan ibadah yang ketiga dan yang nomor 38. Selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun baru dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, marilah kita menanggung diri sebenar. Kita masuk ke dalam satu mulai. Demikianlah ibadah perayaan Natal Yesus Kristus di tengah-tengah dalam melakukan PKB. Kita akan melangkah kepada negara yang selanjutnya, yaitu mendengar kesan dan pesan daripada perayaan PKB yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pelaksana PKB kepada Bapak Martin Luther Musim di Selatan. Wawancara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan Natal mewakili Badan Pelayanan Unsur dan seluruh anggota PKB GKI Betania Warsa 1 yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketua dan anggota PMD GKI Betania Warsa 1, anggota Majelis Jemaat GKI Betania Warsa 1, Badan Pelayanan Unsur PW, PAM dan PAR Jemaat GKI Betania Warsa 1, rekan saya hormati dan kasih. Shalom. Salam sejahtera, selamat merayakan Natal tahun 2025. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa hadir dan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Izinkan saya selaku wakil ketua PKB untuk menyampaikan pesan dan pesan Natal tahun 2025 mewakili Badan Pelayanan Unsur dan seluruh anggota untuk kita semua yang hadir dalam perayaan Natal unsur PKB Jemaat GKI. Yang pertama tentang kesan Natal. Perayaan Natal Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Betania Warsa 1 tahun ini membawa sukacita yang mendalam bagi seluruh anggota PKB beserta kehadiran Kristus bukan hanya sebagai peristiwa liturgis, tetapi menjadi tanda kasih Allah yang hidup yang menyapa keluarga-keluarga di tengah berbagai tantangan zaman. Melalui rangkaian ibadah puji-pujian serta persekutuan yang terbangun, kaum bapa dikuatkan kembali untuk menyadari perannya sebagai imam, berhidup, penopang, dan teladan dalam keluarga. Natal tahun ini menghadirkan suasana kebersamaan, persaudaraan, serta rasa syukur karena Allah terus memelihara kehidupan rumah tangga dalam jemaat. Hal yang kedua yaitu tentang pesan Natal. Sejalan dengan subtema momentum Natal menggerakkan kaum
menjadi pembangun iman, kasih, perdamaian, dan keselamatan dalam keluarga. Maka selaku Badan Pelayanan Unsur PKB, saya menyampaikan beberapa pesan Natal kepada semua anggota PKB dalam Jemaat GKI Betania Wasor 1 untuk menjadi bahan perenungan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, dalam peran kita sebagai imam dalam keluarga, kaum bapak dipanggil untuk membangun dasar iman yang kuat dalam rumah tangga melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan teladan hidup yang benar. Yang kedua, menjadi penabur kasih yang nyata. Natal mengingatkan bahwa kasih Kristus harus diwujudkan dalam perhatian, tanggung jawab, kepedulian, dan pengorbanan kepada istri, anak-anak, serta sesama. Yang ketiga, menciptakan rumah tangga kita sebagai tempat damai. Kaum bapa diharapkan menjadi sumber keteduhan dan kedamaian dalam keluarga, menghadirkan suasana saling memahami, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Yang keempat, menghadirkan keselamatan dalam tindakan hidup melalui perilaku yang takut akan Tuhan, menjauhi kekerasan, kebiasaan buruk, serta hal-hal yang merusak keluarga. Kaum bapa diharapkan menghadirkan nilai-nilai keselamatan yang memuliakan Kristus. Itulah pesan dan pesan Natal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dengan banyaknya besar dan senata daripada para lebih, maka berarti pula rangkaian pelayanan kita di malam hari ini. Dan akhirnya selama pelaksanaan yang umat ini kita masukkan semua umat bersama para unsur PKB dan semua anggota PKB serta anggota jemaat kita masuk satu. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Christine Morwene SSC Teologi yang telah memimpin ibadah di hari ini. Kembali menjadi dan senantiasa menyertai, memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, juga pelayanan. Dan kami percaya Tuhan akan memakai Ibu Pendeta sebagai alat Tuhan untuk terus menyuarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan pada jiwa akan datang kepada Kristus. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Simon Maria yang telah mengiringi ujian selama itu berlangsung. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ronald Wabra yang juga membantu pelayanan dalam tim ujian. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Guru PKB, Kepala Guru Kosana, dan Solo PKB yang telah mempersembahkan ujian Tuhan. Dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara rekan yang telah menghadiri undangan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Unsur PKB. Kami percaya bahwa ketika kita datang, mungkin kita datang, kita telah menjadi prajurit di lapangan yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing. Jumlah yang kita di malam hari ini laki-laki dewasa 60 orang, perempuan dewasa 25 orang, anak laki-laki 36 orang, anak perempuan 25 orang. Total kehadiran kita 166 orang. Bapak Ibu Saudara, biasa di dalam sementara itu istirahat dulu baru menutup. Tapi malam hari ini saya kasih naik menutup di atas dulu supaya kita tutup semua. Kalau nanti kita istirahat di meja belakang karena ada jamuan jamuan kasih yang disiapkan oleh Badan Pelayanan PKB. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan, kehormatan, kebesaran hanya bagi-Mu di tempat kudus-Mu.
Kami percaya oleh penyertaan Tuhan, ibadah perayaan hari kelahiran Yesus Kristus boleh terjadi di malam hari ini. Mari Tuhan, biarlah bagian firman-Mu menemani kehidupan kami. Tidak sekedar kami mendengarnya, tapi kami pulang kami dengan berwawasan diri sebagai seorang bapa, agar lewat kehidupan kami keselamatan itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, di akhir ibadah di malam hari ini ada tersedia makan minum sebagai jamuan kasih bersama. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, memberkati dan menguduskan. Biar dari makan minum ini kami mendapatkan kuasa untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan itu perkenankan bagi kami di tengah-tengah ini. Kami doakan setiap ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang telah bekerja menyiapkan jamuan kasih di malam. Berkatilah mereka dalam kehidupan pribadi dan Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam iman dan percaya kepadanya, Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah, yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah lautan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini nan aku ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. yang ada di daratan jauh.